Shalom semuanya. Shalom, shalom. Hari ini kita masuk lagi ke, saya akan pick up what we have last week. Minggu yang lalu kita belajar mengenai Efesus 3 ayat 20 sampai 21, saudara-saudara. Ini adalah dua ayat yang paling terkenal, salah satu ayat yang sangat terkenal yang kita suka banget kita untuk mendoakan hal ini, yaitu dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa. Kata kuasa di sana adalah kata energeo. Kata energi itu diambil dari sana. Yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara-saudara, di dalam kita ini ada kuasa Kristus. Amin. Yakin? Di dalam setiap orang yang percaya, kalian diberikan pertama-tama identitas yang baru. Bahwa kalian adalah anak-anak Allah. Bukan hanya itu saja, tapi anak-anaknya mempunyai kuasanya. Kuasa Allah juga. Nah, beberapa di antara saudara mungkin bertanya, mana kuasanya? Kehidupan saya kok kayak begini-begini aja. Nah, itu nanti kita akan jawab ya. Nah, ditanyakan terus kemudian, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat yang di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saya tanya ayat ini pasti semuanya udah pada tahu. Bagi Dialah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih besar. Amin, amin, amin. Ya kan? Nah, waktu kita ngomongin mujizat, kita ngomongin mengenai kesembuhan, ngomongin mengenai pekerjaan, berkat keuangan, doa yang dijawab. Percaya, Allah sanggup melakukan semua itu. Tapi kalau kita tahu ya, ayat ini konteksnya apa? Apa sih konteks daripada ayat ini? Kalau kita nggak baca konteks, kita suka kehilangan sesuatu yang lebih besar sebenarnya. Sebenarnya Tuhan itu mau supaya, Paulus ini nggak pernah ganti-ganti topik. By the way ya, saudara kalau nulis surat, pernah saudara nulis surat? Pernah saudara ngetik surat? Nah, kalau nulis itu kayaknya saya udah terakhir kali itu saya bingung juga gitu ya. Saya mencoba menulis surat, ternyata tulisan saya sendiri saya susah bacanya. Udah susah nulis, karena kebanyakan kita sekarang apa? Ngetik. Benar kan? Saudara kalau nulis surat sama orang yang saudara lagi demen, lagi naksir gitu ya. Ketikannya itu mendadak bisa indah-indah begitu loh. Benar kan? Ketikannya ini gitu. Saudara pernah nggak ya? Begitu tengah-tengah ngetik, saya lagi ngomongin mengenai curhat nih, mengenai isi hati saya kan. Terus tahu-tahu saudara pindah topik yang lain, jebret gitu. Pernah? Kalau saya sih jarang lah ya orang kayak begitu ya. Pindah-pindah topik itu biasanya kenapa? Lagi ngomongin mengenai misalnya, intens nih ngomongin mengenai, kamu ini bagaimana sih kehidupan kamu ini? Kenapa sih bisa kayak begini gitu ya? Saya ingin belajar gitu. Toto saya bilang, besok makan apa ya? Gitu. Itu rasanya kayaknya nggak nyambung gitu loh. Jadi, kalau saudara harus tahu, suratnya Paulus itu dibagi per chapter, itu karena orang-orang yang bikin Alkitabnya itu bagi per chapter. Tapi sebelumnya tidak ada chapter. Jadi semuanya itu nyambung dari atas sampai ke bawah, saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan ya, ayat ke-18, ayat 17 mengenai Kristus diam dalam hati kita. Di ayat yang ke-17. Ayat ke-18 mengenai supaya kita mengerti, mengenal kasih itu. Kemudian ayat ke-19 supaya kita dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Lalu ayat dimulai dengan kata now. Bukan cuma bagi Dialah, sekarang. Berarti ada hubungannya. Now itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, saudara, berarti Paulus ngomongin hal yang sesuatu yang sangat sama. Kuasa yang di sini bukanlah kuasa, oh iya, saya cuma berkuasa kayak begini doang. Oke, saya berkuasa apa? Kuasanya kuasa apa? According to the power that works in us. Bukan kuasa yang menurut surga, bukan kuasa surga. Bukan juga kuasa yang nanti akan datang. Saudara harus tahu ya, kuasa itu bukan nanti, bukan dipakainya nanti. Oh iya, nanti kalau kita nanti udah lebih kudus, kita udah lebih jago, kita udah lebih sering ke gereja, nanti kuasanya dapat tuh. Saudara pertama kali terima Tuhan Yesus, saudara pertama kali percaya akan Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara sudah ada kuasa itu. Mau umurnya 80
8 tahun, 9 tahun, sama umurnya baru terima Tuhan Yesus 50 tahun, 60 tahun, sama kuasanya. Rata kan ini kan? Semuanya sama. Terima kuasanya sama. Bukan kuasanya dulu kecil. Sekarang jadi besar gitu. Karena apa? Lebih lama datang ke gereja, lebih suka renungan, lebih rohani. Nah, saudara, saya percaya kuasa yang dibilang yang bekerja, kata works, energio ini bekerja secara aktif. Ini menghasilkan sesuatu, menggerakkan dari dalam, memberikan energi. Oke? Nah, kuasa ini kita ngomongin apa? Kuasa yang sama yang kita lihat dari Efesus 1, Efesus 2, kuasanya sama, yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara pernah nggak ngelihat orang mati bangkit? Saya sih nggak pernah, jujur aja. Tapi secara kehidupan saya waktu saya mendoakan orang, lihat orang koma sama dengan orang yang mati itu. Dan itu bisa bangkit kembali, itu benar-benar kuasa Tuhan. Saudara harus tahu loh, orang koma bisa keluar dari komanya. Terus bilang, pastor itu memang medis aja, memang dia benernya belum mati gitu, benar-benar belum mati. Koma. Kalau itu dicabut alat bantunya, mati. Dia itu hidup karena ada alat bantu. Nah, saya sendiri memang baru pertama kali, ya beberapa kali lah, nggak sering lah ya, melihat orang koma, dibantu alatnya udah tweet-tweetan doang, kemudian hidup kembali, alatnya dicabut semua. Itu saya baru beberapa kali lah. Saya nggak bilang cuma sekali, beberapa kali. Jadi ada kuasa nggak? Ada. Kuasa itu yang membangkitkan dia dari kematian. Betul kan? Siapa yang di sini kepingin punya kuasa itu? Ya kan kalau saudara bisa bangunin orang mati gitu ya pingin lah. Kalau orang mati aja bisa bangkit kembali, apa artinya penyakit? Betul? Paling susah bangkitin orang mati kan? Kalau orang mati aja bangkit, penyakit mah nggak ada apa-apanya. Dan kita takut banget lihat penyakit, bener kan? Itu cuma lu doang yang bisa, pastor. Yang lain kagak bisa. Saya kasih kesaksian. Saya bacain kesaksian. Ini dari salah satu jemaat kita yang wanna remain anonymous. Kesaksian. Saya bacakan ya. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang menuju tempat kerja menggunakan bus Transjakarta. Nah, ini semuanya sudah mulai nanya, siapa ya? Siapa yang pergi pakai Transjakarta ya? Gitu. Siapa nih? Gitu. Udah jangan kepo lah. Di samping saya duduk seorang remaja yang sejak tadi terus memegang perutnya dan tampak sangat kesakitan. Di hati saya muncul rasa belas kasihan. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya, maaf dek, kelihatannya sedang kesakitan. Ada apa? Ia menjawab, perut saya sakit sejak kemarin siang. Saya lalu berkata, kalau adik tidak keberatan, boleh saya doakan? Ini complete stranger ya. Ini benar-benar orang asing. Oke, duduk sama-sama di Transjakarta, di Jakarta ini. Ya kan? Ini kan bukan di Lampung, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta. Ini baru kejadian by the way, minggu kemarin. Ia tampak sedikit terkejut dan bertanya, kakak pendeta ya? Nah, orang begitu dikasih, begitu mau doain takut langsung. Wih, ini pendeta mau doain nih. Ada apa nih? Nanti mau dirubah lagi gitu. Ini bukan soal kristenisasi atau soal berubah agama satu sama lain. Enggak, saudara. Coba ya, lihat ya. Saya menjawab, bukan. Saya hanya orang percaya yang tergerak untuk mendoakan adik. Ia mengangguk. Saya pun meminta ia meletakkan tangannya di bagian perut yang sakit. Lalu saya berdoa dengan sederhana. Saya menyatakan kasih Tuhan atas hidupnya. Ini penting. Kasih Tuhan. Kita lagi ngomongin the love of God. Betapa panjang, tinggi, lebar, dalamnya kasih Tuhan dan mengenal kasih itu. Oke? Saya menyatakan bahwa kasih Tuhan atas hidupnya, bahwa Tuhan sanggup memulihkan, dan saya meminta agar damai sejahtera serta kesembuhan Tuhan nyata atas dirinya. Sesudah selesai berdoa, saya melihat air matanya mulai mengalir.
Saya bertanya, apa yang adik rasakan? Ia menjawab, saya merasa seperti ada yang menyentuh bagian perut saya. Padahal bukan tangan saya sendiri. Nah loh, luar biasa ya. Lalu saya juga merasa seperti ada yang menepuk-nepuk pundak saya. Saya yakin ini bukan orang itu tadi lah, gitu loh ya kan. Saya berkata, Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia mengasihi dan sedang menyentuh hidup adik. Kemudian saya bertanya lagi, sekarang bagaimana rasanya? Ia tersenyum dan berkata, sudah jauh lebih enak Kak. Terima kasih banyak, puji nama Tuhan Yesus. Saya pun menjawab, puji Tuhan sendiri yang telah menyentuh dan memulihkan adik. Saudara, as simple as mendoakan seseorang. Ada kuasa yang besar, kuasa kebangkitan. Saudara, jangan kita terpaku pada kejadiannya. Tapi coba lihat bagaimana Tuhan, dia ingin menyatakan lewat seseorang jemaat. Kalau saudara nanya, ini jemaat ini pasti dia pastor nih, pasti dia sering nih bergerak dalam kesembuhan. Saudara, saya testify ya. No, ini jemaat biasa. Dia hanya tergerak. Dia hanya apa? Taat. Cuman mau nurut suara Roh Kudus. Itu aja. Dia mau percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dibanding penyakit orang itu. Betul? Hanya percaya itu saja. Dan kita lihat bagaimana kuasa Tuhan, energeo, yang bekerja di dalam diri saya, sama juga bekerja di dalam jemaat tersebut. Apa bedanya? Kemarin kita barusan lagi healing night di kota Sawangan. Ini luar biasa sekali. Yang terjadi di tempat yang cukup besar, ya oke lah gitu. Tapi nggak lebih besar daripada ruangan Fun Church, ya kan? Saya melihat banyak orang mengalami kuasa kesembuhan juga. Banyak sekali, saya kalau boleh dibilang, itu KKR mini itu. KKR mini terjadi di kota Sawangan. Banyak jiwa yang dipulihkan di sana, saudara. I mean like literally, karena apa? Tuhan Yesus, dia begitu sayang, dia begitu mengasihi jemaat yang ada di kota Sawangan. Orang-orang percaya yang merindukan untuk mendengarkan kabar Kristus, kabar baik. Karena Injil itu adalah satu-satunya kuasa yang mengubahkan seseorang. The only power that save. Satu-satunya kuasa yang menyelamatkan, saudara, itu kabar baik. Saudara bilang, yang menyelamatkan kalau saya lebih kudus, saya lebih sayang sama Tuhan. Enggak, saudara, Injil. Injil itu yang menyelamatkan. As simple as kita hanya mendengarkan Injil, kita masukkan dalam hati kita, kita percaya, dan kabar baiknya adalah saudara hanya cukup percaya, saudara menghidupi apa yang saudara percayai, dan kekuatan terjadi. Saudara, sekali lagi ya, itu bukan karena saudara itu kekuatannya, itu kuasa Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, kita lihat ya. Jadi kita akan lanjutkan. Kasih karunia, Injil kasih karunia, itu bukan hanya kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Saya lagi, kasih karunia bukan hanya kemurahan Tuhan, kemurahan Allah kepada kita, tetapi kasih karunia juga adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi kasih karunia itu bukan kita untuk tahu doang, oh iya kabarnya baik ya gitu. Enggak. Tapi kasih karunia itu sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Saudara mau di sini hidupnya berubah? Kayaknya ada yang banyak nggak mau, pastor. Saya hidupnya udah enak, pastor, di sini nyaman gitu, nggak mau saya. Siapa di sini mau lebih sehat? Siapa di sini mau lebih sembuh? Siapa di sini mau lebih kaya? Nah, semuanya angkat tangan ya kan? Ya saya juga mau lah, saya lebih kaya, of course. Kenapa enggak? Kan tergantung motivasinya, kayaknya kan untuk apa, ya kan? Gitu loh. So, saudara, ini kebanyakan yang salah dimengerti sama orang. Orang berpikir, kalau kasih karunia itu artinya nggak usah berubah lah.
Nggak perlulah. Justru kasih karunia yang benar justru akan menghasilkan perubahan yang paling dalam. The real grace. Ada nggak fake grace? Ada. Ada nggak namanya, apa ya? We call it counterfeit grace. Counterfeit itu tiruan, saudara. Saudara tahu KW? Pernah tahu barang KW? Yang sering ke China tahu barang KW? Nah, barang KW sama aslinya mirip gak? Mirip. Yang beda apanya? Harganya. Benar harganya. Wah. Ibu-ibu semua udah pada tahu. Ya kan? Selama tidak bisa dibedakan, hajar. Ya kan? Tinggal nonton Shopee Live, langsung masuk keranjang oren. Ya kan? So simple. Why harus beli yang asli kalau ada yang lebih murah? Tapi nanti along the way, kalau udah lama mulai dipakai, udah lama baru ketahuan kan. Yang satunya gitu pas kena tisu gitu, loh kok berubah ya warnanya? Ya kita nggak tahu lah ya. Kalau sekarang bikinannya mungkin udah lebih jago lah. Saya sendiri tidak bilang saya ini expert gitu melihat barang yang KW. Tapi saya tahu yang namanya kasih karunia yang KW. Karena kasih karunia yang KW tidak menghasilkan perubahan yang sesungguhnya. Karena kasih karunianya cuman, oh iya saya tahu kasih karunia. That's it. Oke? Semua juga tahu. Ngomongin grace message, semua sekarang trending topik. Bahkan yang hyper itu paling trending, ya kan? Justru yang kalau bilang, ini pengajarannya nggak benar, orang malah pengen tahu apa sih pengajarannya, benar nggak? Justru malah kepingin tahu lagi. Nah, saudara, kita mengalami perubahan bukan karena kita ditekan untuk mengalami perubahan. Justru kita mengalami perubahan karena ada kehidupan Kristus di dalam kita. Baru itu perubahan terjadi dengan sesungguhnya. Injil itu bukan cuma untuk pengampunan kita. Injil juga memberikan kuasa kepada kita. Amin. Kenapa? Injil itu bukan artinya berita yang, oh ya apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. That's not just the gospel. Injil adalah kehidupan Kristus yang sekarang tinggal di dalam kita. That's the life of Christ. Identitas itu bukan cuma informasi, saudara. Saya bisa ngajar kayak begini, dan saudara cuma pulang dapatnya informasi, bisa. Oh iya saya tahu nih mengenai identitas, saya udah tahu, gitu. Orang lain kalau misalnya lagi ngajar gitu ada yang sesat gitu ya, saya bisa katain dia, lu nggak cocok lu, gitu, sama apa yang gue udah pernah dengar nih di GBC, lu sesat, bisa. Atau itu menjadi pewahyuan dalam kehidupanmu. Identitas yang menjadikan pewahyuan, itu kita ngomong, bedanya orang yang pintar ngomong, orang yang pintar bicara, sama orang Kristen yang berbeda cara hidupnya. Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang cuma sekedar ngomong jago. Caranya bagaimana, Pastor? Kenapa? Revelation, pewahyuan, dalam diri kita, itulah yang menghasilkan transformasi dalam kehidupan kita. Saudara mau kan kehidupannya ditransform kan? Benar dong? Nah, pertanyaannya, kalau kuasanya sudah bekerja dalam kehidupan kita, kok kita masih bergumul? Kok kita masih banyak masalah? Do you know that transformasi itu nggak selalu harus instan semuanya? Saudara dengar gini, saudara saya percaya nih, saya kurang lebih lah ya, 80% lah apa yang saudara serap hari ini, belum tentu saudara pahami. Nanti sampai rumah, banyak nggak di sini yang ngalamin ya? Sampai rumah pas dengerin lagi, terus baru, oh itu yang dimaksud Pastor Yudi. Sering? Banyak yang ngalamin kayak gitu? Saya melihatnya banyak banget. Karena apa tau nggak? Saudara pernah lihat bayi? Bayi waktu lahir, pertama kali lahir, apakah dia mati atau hidup? Ada kehidupan kan? Ada dong. Pertanyaannya, kalau dia ada kehidupan di dalam, dia itu manusia seutuhnya bukan? Manusia kan? Kok nggak bisa jalan? Kok nggak bisa langsung ngomong? Hah?
Kok nggak bisa langsung ngoceh gitu? Saya baper nih. Nah, bayi nggak ngomong kayak begitu kan? Begitu lahir, oek gitu. Bayi cuma ngapain? Pertanyaan, bayi ngapain? Nangis. Dan kedua, iya pup. Kemudian tidur. Kemudian nyusu, ya kan? Kemudian nangis. Balik lagi gitu. Repeat aja kayak begitu. Bener kan? Tahu-tahu, ini bayi. Dia belum belajar berjalan. Belum belajar bicara. Dewasa juga enggak. Apakah berarti enggak ada kehidupan? Tetap kan ada kehidupan. Hidup itu sudah ada. Tapi sekarang bayinya mulai bertumbuh. Salah satu indikator daripada kehidupan adalah adanya pertumbuhan. Betul? Ada yang bertumbuh, saudara. Begitu pula dengan orang yang percaya. Waktu kita menerima Kristus, hidup Kristus sudah ada belum? Ada. Kuasa Kristus sudah ada belum? Ada. Tapi Roh Kudus lagi membentuk kita sedikit demi sedikit dari dalam. Benar? Supaya apa? Diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang diubah. Amin. Kamu mau kehidupan kamu berubah? Nah, saudara mesti tahu bahwa kehidupan perubahan itu belum tentu instan, saudara. Ada nggak yang instan? Ada. Saya nggak ngomong nggak ada ya. Ada. Salah satunya istri saya. Saya dulu melihat dalam kehidupannya dia begitu terima Tuhan Yesus tuh. You know apa yang instan? Dijauhin sama teman-temannya. Instan, hilang teman-temannya semua. Saudara mau mengalami hal kayak gitu? Iya, kenapa? Teman-temannya bilang, dia udah gak nyambung. Kamu ngomongnya udah kayak orang aneh. Orang percaya Yesus, ngomongnya udah gak nyambung. Biasanya ngomong kebun binatang keluar. Yang kali ini kebun doang yang keluar, bukan kebun binatang, kebun, taman yang keluar. Loh, bilang bahasanya kok tahu-tahu mendadak berbeda. Loh, ini dia nggak buat-buat ya, by the way ya. Dia nggak, Tuhan nggak ngajarin dia nggak langsung begitu ini ya, begitu bertobat gitu ya. Bahasamu, omonganmu kamu benerin nggak? Ya sekali-sekali nyeplos lah sama saya lah, keceplosan lah bahasanya gitu. Tapi yang saya lihat gitu ya, perubahannya itu begitu drastis. Terus kemudian kalian jangan ngomong, oh iya karena Pastor Yudi sih gitu, pasti ngomong dulu. Enggak, saudara. Ini teman-temannya yang komentar semua. Perubahan itu yang lihat bukan diri kita, orang lain yang kebanyakan suka ngelihat. Betul? Betul nggak? Ya kan? Nah, saudara, berarti ada kehidupan, salah satu indikator daripada kehidupan, kamu itu hidup, yaitu bahwa ada pertumbuhan. Benar kan? Nah, setelah Pasal 3, ini ada transisinya. Dia menjelaskan setelah selesai ia berdoa, Rasul Paulus berdoa, supaya kita dikuatkan dalam manusia batiniah kita, supaya kita mengenal kasih Kristus yang melewati panjang, tinggi, lebar, dalam, supaya kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Dia menulis satu kata yang penting, yaitu apa? Efesus 4 ayat yang 1, dimulai dengan kata sebab itu. Nah, kata sebab itu penting. Tahu nggak arti kata sebab itu? Artinya yang sebelum-belumnya itu penting. Penyebab menjadi sebab itu adalah yang sebelumnya. Ya dong. Dia makan kayak orang mukbang. Oh, enggak. Dia adalah seseorang yang lapar. Sebab itu dia makan kayak orang mukbang. Benar kan? Jadi penyebabnya dia mukbang adalah kelaparan. Saudara paham? Ini bahasa Indonesia yang dasar. Sebab itu berkaitan dengan ayat-ayat semua di atasnya. Jangan dicopot-copot. Oke? Nah, bahasa Inggrisnya therefore. Saudara berhenti di sini, therefore. Kata ini jadi jembatan. Jembatan antara apa yang Allah sudah kerjakan dan bagaimana kita sekarang harusnya hidup. Bagaimana apa? Jadi selama 3 pasal nih, Paulus ini ngomong apa tau nggak? Allah telah memilih kamu. Allah telah mengampuni kamu. Allah sudah mengangkat kamu menjadi anaknya. Kristus tinggal di dalam kamu. Kuasa Allah bekerja di dalammu. Sebab itu, nah sebab itunya itu di sini.
Sekarang hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Itu yang dikatakan. Di sini kita memasuki bagian sangat praktis. Tapi tolong jangan dilupakan. Kenapa kehidupan kita bisa memasuki bagian yang sangat praktis ini? Karena semua perintah di pasal 4 itu bukan syarat untuk mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Supaya Tuhan lebih sayang sama kamu. Enggak. Tuhan itu sudah sayang. Therefore, sebab itu lakukanlah hal ini. Beda ya. Yang satu, kamu lakukan hal ini, pasal 4, 5, supaya Tuhan tambah sayang sama saya. Nih saya nih, orang yang tadinya itu gak terlalu sayang sama Tuhan. Saya mau sayang sama Tuhan. Saya mau lebih sayang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti saya dapat ini. Nah, saudara-saudara, itu bukan syaratnya. Persyaratannya bukan supaya kamu itu lebih sayang sama Tuhan, bukan. Semua dari pasal 4 itu buah ya. It's a fruit. Tahu bedanya fruit sama pohonnya? Saudara tahu ya? Pohon, buah. Kalau buah itu sesuatu yang dihasilkan oleh pohon. Pohon terserah, dia bisa mau berbuah atau enggak ya terserah pohonnya dong. Gitu loh. Bukan terserah buahnya. Nih, Yesus pokok, kita carang. Selama hidup saya nggak pernah lihat ada carang lepas dari pohon nih, terus berbuah terus gitu. Nggak pernah saya lihat. Itu pasti alien itu. Carang alien itu. Branch cabang yang sendiri itu mutasi genetik itu, mutant itu. Mana mungkin carang nggak dapat makanan, dia bisa keluar buah terus. The only one yang pernah kejadian kayak begitu, cuman tongkat Harun. Tongkat Harun bisa berbunga sendiri. Oke? Menandakan dari hal yang mati ada kehidupan. Itu kan lain. Itu ngomongin mengenai Yesus. Tapi saya tidak pernah seumur hidup saya. Saudara jangan bilang, enggak pastor, saya taruh bawang di rumah juga berbuah. Jangan. Jangan ngomongin kayak begitu. Kita ngomongin hal yang paling praktis aja. Nggak mungkin namanya pohon sama carang itu berbeda. Dia harus nempel ke ke pokok itu. Jadi buah itu dari kasih Allah yang sudah memenuhi kehidupan kita. Buahnya apa? Pasal 4, pasal 5. Tolong pasal 4, pasal 5. Jangan dijadikan perintah. It's not. It's the fruit. Oke? Saya bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Saudara tahu nggak ya, Rasul Paulus waktu nulis surat Efesus, dia lagi di penjara. Orang kalau lagi di penjara, mikirinnya apa? Ya pengen keluar lah. Emang mikirin mau nulis surat bagus-bagus supaya orang lain itu tersemangati? Enggak lah. Boro-boro lah. Dia pasti pengen mikirin dirinya sendiri. Gimana caranya saya melewati waktu di penjara supaya saya cepat keluar? Ini enggak. Rasul Paulus di dalam penjara malah nulisnya untuk orang lain. Malah dia encourage orang lain yang di luar penjara. Jadi siapa yang di penjara sebenarnya? Ya kan? Oke, saya teruskan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara boleh garis bawahi kata berpadanan. Di sini kita belajar satu kata lagi namanya yang tadi energeo, kita belajar kata namanya axios. Saudara-saudara, axios. Pertama kita baca sebab itu dulu ya. Nah saudara-saudara perhatikan ya. Paulus ini enggak berkata, hiduplah supaya, bukan hiduplah berpadanan. Hiduplah supaya Allah memilihmu. Enggak. Dia berkata, karena Allah sudah memilih, hidup, alami kehidupan itu. Nah, berpadanan di sini, kata ini sangat menarik. Tahu nggak arti kata axios? Pernah saudara lihat timbangan? Jadi dua sisi timbangan yang seimbang, kalau bilang, ini udah seimbang nih. Karena zaman dulu orang nimbang, misalnya beli buah. Di sini, siapa ibu-ibu yang pernah lihat timbangannya masih pakai timbangan yang ditambah-tambahin beban? Ya kan? Saya nggak pernah pastor gitu ya. Biasanya saya lihatnya digital semuanya di supermarket, iya betul. Tapi zaman dulu itu pakai timbangan. Ya dong.
Timbangannya cabenya 1 kilo. Bebannya harus 1 kilo. Kalau cabenya 1 kilo, bebannya itu 2 kilo, nipu. Betul? Namanya tidak seimbang. Nah, di sini 2 sisi timbangan yang sama. Sisi kanan, sisi kiri, itu sama. Itu artinya aksios. Nah, saudara bayangkan ya. Di sebelah kiri ada identitas Allah. Di sebelah kanan ada kehidupan Kristus atau kehidupan kita. Nah, artinya biarlah kehidupanmu berimbangan dengan identitasmu. Imbang, jangan nggak imbang. Biarlah kehidupanmu seimbang. Nih artinya kalau misalnya nggak seimbang gimana? Kalau gitu saya mesti bayar nih. Supaya apa? Supaya seimbang. Bukan. Bukan caranya bukan dengan membayar. Karena apa? Nggak mungkin kita bisa membayar kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kamu nggak akan bisa. Tapi maksudnya adalah biarlah kehidupanmu mencerminkan siapa dirimu sekarang. Itu loh. Siapa sih dirimu sekarang? Kalau kamu masih bilang dirimu adalah orang berdosa, maka apa yang kamu lakukan kayak orang berdosa. Kalau dirimu kamu bilang, aku adalah anak Allah, kuasa Kristus ada di dalam dirimu. Hiduplah berpadanan dengan itu. Seimbang dong, mencerminkan dong, cerminkanlah dong. Amin. Nah, bayangkan ya, saudara bayangin aja. Ada seorang pangeran lah. Dia lahir nih dari anak seorang raja, betul? Apakah dia jadi pangeran karena dia pakai mahkota? Enggak, betul? Kalau suatu hari dia berkata, aku mau hidup sebagai pengemis aja. Bisa nggak? Bisa, ya kan? Pertanyaannya, kalau dia mau hidup jadi pengemis, apakah dia tetap anak raja? Yes. Identitasnya bisa berubah nggak? Enggak. Hidupnya apakah sesuai nggak sama identitasnya? Enggak. Paham? Begitu simple kan sebenarnya. Nah, banyak orang percaya yang hidupnya masih seperti manusia lama. Bukan karena mereka masih manusia lama, tetapi karena mereka belum menyadari siapa diri mereka sesungguhnya. Belum tahu atau lupa identitasnya. Kita ini bilang ya, kita ini nggak hidup untuk memperoleh kemenangan kan? Betul? Kita hidup dari kemenangan Kristus. Kalau kita bilang, iya saya mau hidup dari kemenangan. Bagaimana dengan kekudusan? Nah, kita ngomongin hal yang kudus dong. Hidup kudus bagaimana? Bagaimana dengan kekudusan? Kita tidak mengejar kekudusan supaya disayang Tuhan atau diterima oleh Tuhan. Tidak sama sekali. Saya katakan, kita tidak mengejar kekudusan supaya diterima. Kita hidup kudus karena kita sudah diterima. We are accepted. That's why we live holy. Amin. Nah, artinya apa? Pengudusan itu adalah proses. Proses belajar hidup sesuai dengan apa yang Allah sudah nyatakan tentang kita. Pengudusan, sanctification. Saudara tahu kan pengudusan? Pengudusan dalam diri kita. Artinya apa pengudusan itu sih? Hidupmu itu terpisah. Hidupmu itu beda sama orang lain. Orang lain kerjaannya nipu. Kerjaannya supaya pokoknya ya kanan kiri lah diterima, oke lah, ambil shortcut lah, jalannya cepat lah kayak beginilah. Kelar pokoknya semuanya, kamu hidupnya beda. Kamu hidup apa adanya. Kerja apa adanya. Kamu kalau misalnya kerjaan jelek, bilang jelek. Kerjaan bagus, bilang bagus. Jangan bilang kerjaan jelek, bilang bagus. Nanti saya bayar, biar jadi bagus. Nggak kayak begitu. Betul? Ya dong. Itu hidup yang berbeda. Tapi ini belajar. Kita belajar, proses belajar hidup dari apa yang Allah sudah nyatakan. Jadi saudara, kekudusan sama pengudusan itu adalah status dan juga proses. Saya katakan, kekudusan sama pengudusan itu status, tapi juga proses. Not just either or, tapi both and. Kekudusan
pengudusan. Itu Efesus 4. Esensi daripada Efesus 4. Bahwa saudara kehidupannya itu sudah kudus. That's why proses dalam kehidupanmu tambah lama, saudara mengalami namanya pemisahan. Berbeda sama orang yang di dunia. Amin. Nah, yang bikin saya kaget. Saudara tahu nggak? Dibilang hidupmu sepadan. Saya lagi mikirin, wah, Paulus nih pasti ngomongin kekudusan. Lebih sering berdoa kan? Lebih sering puasa kan? Lebih sering menginjil kan? Lebih sering pelayanan kan? Itu kehidupan kekudusan. Pasti hidupnya di gereja terus. Enggak loh. Tahu nggak yang dinyatakan di ayat yang berikutnya? Paulus tuh nggak mulai. Lihat ayat yang kedua dan ketiga. Baca. Bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang mengada-ngada. Ini apa yang terjadi. Kalau dibilang hidupmu berpadanan. Nomor 1. Hendaklah kamu selalu. Ayatnya sudah diterangkan. Hendaklah kamu selalu. Apa? Hendaklah kamu selalu hidup di gereja pelayanan. Hendaklah kamu selalu berpuasa. Hendaklah kamu selalu berdoa. Nomor 1 apa? Nah, susah nggak? Ya paling susah lah. Nomor 1, kondisi hati. Karakter kita dulu. Jangan ngomongin mengenai mujizat-mujizatan dah. Ngomongin karakter. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bukankah ini buah dari Roh? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tahu bagaimana cara menunjukkan kasih kan? Saling bantu kan? Tahu orang yang paling menyedihkan? Adalah orang, ini untuk gua. Semuanya untuk gua. Serba gua. Pokoknya semuanya mengenai me, myself, and I. Itu paling sedih. Karena apa? Kamu tidak mengalami kehidupan Kristus. Padahal kehidupan Kristus itu yang bawa perubahan kan? Me, myself, and I tidak akan mengadakan perubahan. Boleh nggak care sama diri sendiri? Of course lah, emang self-care nggak pernah. Saya juga sering self-care. Kalau saya pusing, saya nonton Avatar, The Last Airbender. Di rumah, istri saya bilang, kamu dikit-dikit kamu nonton buka Netflix melulu ya. Ya, saya kadang-kadang perlu namanya dikompres, ya kan, di-stress, ya kan? Habis dikasih gitu project gitu ya sama arsitek terkenal kita gitu ya. Saya mikir gitu. Aduh, ini project ini bikin stres ini ya. Gimana caranya gitu ya? Saya pusing, saya pulang, saya nonton lah, bentar lah, perhatiin saya punya reptil lah, di-stress. Oke. Tapi kan enggak selamanya saya kayak gitu. Istri saya kan bisa bingung. Kamu ngapain di ruangan reptil terus gitu? Kamu ngeliatin Netflix melulu dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Apakah itu memuaskan kehidupan saya? Ya enggak lah. Nggak mungkin karena tidak menghasilkan perubahan. Kalau saya mau hidup untuk diri saya sendiri, gampang saudara-saudara. Saya nggak bakalan keluar rumah. Karena saya orang rumahan. Saya orang introvert. Saya paling suka ya di kamar lah. Tapi saya melihat dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau saya mikirin diri saya sendiri, wah belum apa-apa mah udah pecah dunia, perang dunia ketiga. Beneran saudara-saudara. Lihat ya, hidup Kristus itu digunakan pertama kali keluar untuk mengubah kita. Mengubah karakter kita. It's from the inside. Amin. Nah, mengapa Paulus mulai dengan rendah hati, lemah lembut, sabar? Kenapa sih bukan mujizat? Kenapa sih bukan karunia roh? Kenapa sih bukan pelayanan? Karakter Kristus lebih penting daripada karunianya Kristus. Dari giftingnya. Saudara harus tahu ya, karakter. Nomor 1, saya kalau mau hire orang nih, saya yakin Pastor Iskandar sebagai Chief Operation ya. Chief Agency Officer. Kalau mau hire orang, nomor 1 bukan dilihat skill. Bukan dilihat apa yang dia bisa lakukan. Nomor 1 ngelihatnya apa? Lihat karakternya dulu aja.
Karakternya kalau udah flow, kalau udah nggak beres gitu ya, kamu orang mau sejago apapun, itu benar-benar bikin kamu punya kehidupan itu tidak baik-baik saja. Serius. Karena apa? Kamu bukan menjadi penolong nanti. Kamu akan menjadi perongrong. Ya kan? Coba ya. Orangnya sih jago sih. Tapi tiap hari, constantly, komplain terus dari pagi sampai sore. Mau Pastor Iskandar? Nggak maulah kerjaannya. Saya hire kamu supaya kamu menyelesaikan masalah. Bukan komplain masalahnya susah. Betul? Ya dong. Kan kita hire-nya untuk cari solusi. Bukannya nambah-nambah masalah. Orang di dunia aja itu sama. Melihatnya lebih penting mereka punya sikap, bukan? Betul nggak? Makanya Rasul Paulus pun tahu. Orang itu kalau nggak diubah sikapnya, begitu dapat berkat, bisa kayak monster. Seriously. Saudara, tahu nggak saudara ya? Kenapa sih mengenai rendah hati ini? Karunia itu, it will impress people lah. Banyak, saya udah pernah lihat banyak pendeta-pendeta yang punya karunia gede-gede. Banyak banget. Tapi banyak pendeta yang punya karunia gede-gede akhirnya jatuh karena karakter. Terlalu banyak. Karena karakter itu adalah hal yang memuliakan Kristus. Bukan cuma karunianya, saudara-saudara. Why rendah hati dimulai duluan? Karena saya yakin nih, saya lihatnya dari konteks ya. Konteksnya dulu tuh Paulus ngomong sama jemaat di Efesus. Efesus itu budayanya apa? Yunani sama Romawi. Kerendahan hati itu bukannya nilai plus zaman dulu. Kamu itu mesti bukan sombong lah, sengak. Sama aja. Kita ngomongnya virtue. Tahu virtue? Jadi bagi orang Yunani, Romawi, kerendahan hati itu is not a virtue. Itu berlawanan sama diri mereka. Kerendahan hati dianggapnya apa? Weakness. Kerendahan hati itu kelemahan. Orang Romawi itu mengagungkan apa? Kuasa, yang punya otoritas, kehormatan, status, kemenangan. Itu yang di value. Tapi Yesus, dia turn everything back. Yesus balikin semua. Barang siapa yang menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu siapa yang mau? Orang Romawi yang terpandang. Paulus berkata bahwa orang-orang yang benar-benar mengerti kasih karunia gak perlu membuktikan dirinya sendiri. Mengapa? Tahu gak? Karena identitasnya sudah aman. Gak perlu proving yourself kan? Kamu gak perlu prove yourself kalau kamu itu mengerti kasih karunia. Gak perlu. People who know who they are in Christ do not need to compete with one another. Nggak perlu saingan. I love this. Kenapa? Tahu nggak kenapa banyak konflik di gereja? Tahu nggak banyak orang lagi berantem di gereja? Kenapa banyak orang iri hati? Kenapa banyak orang banyak persaingan? Gereja saingan kan? Oh iya. Nomor satu, ya biasanya kalau pastor sama pastor nih ketemu nih, nomor satu nanyanya apa? Berapa jemaatmu? Wah, sudah berapa lama gerejanya? Berapa besar? Berapa banyak cabang? Kebetulan saya ketua sinode. Berapa banyak gerejanya? 5. Saya jawab dengan bangga, 5. Karena 5 nggak kasih karunia. Nggak mau lewat dari 5. Nggak juga. Ya kan? Kalau setiap kali ditanyain orang di yang ini punya sinode, perkumpulan ketua sinode gitu ya. Apalagi ya kalau punya gerejanya cuma 1 gitu. Gerejanya berapa Pak? Gitu. 1 di mana? Di ujung sana. Biasanya malu kan? Apa bangga-bangganya? Padahal mereka nggak tahu, semakin banyak gerejanya semakin banyak kepusingannya juga. Banyak loh pusingnya. Nah, karena identitas kita mencari banyak pengakuan, makanya kita jatuh dalam pertikaian, iri hati. Mintanya apa? Jadi kamu nyarinya apa dong? Kamu pergi ke gereja nyari apa? Pengakuan. Kamu itu sudah diakui oleh Bapa di surga loh. Kalau ke gereja kita cuma nyari pengakuan bahwa kita ini oke, nggak perlu ke gereja. Kita perlu klub.
Ya dong. Klub di mana kamu bisa mengakui, di mana kamu tuh jago ini, jago ini, jago ini. Banyak lah. Gitu loh. Ya kan? Tapi saya juga perlu bersaing. Nah, ini nggak berlaku untuk dunia bisnis ya. Dunia bisnis itu pasti bersaing lah. Gitu loh. Ya olahraga pasti bersaing. Masa olahraga kita, ya udahlah kalah aja lah. Ya enggak juga lah. Gitu loh. Olahraga kan perlu bersaing lah. Gitu loh, ya kan? Ini nggak ngomongin hal beginian. Di dalam usaha ya pasti bersaing. Saya pun bersaing dalam usaha. Tapi ya persaingannya sehat lah. Saya nggak perlu jatuhin orang lain. Karena saya tahu produk saya udah paling bagus. Udah gitu aja. Menurut saya, gitulah. Ya kalau produknya udah paling bagus ya nggak usah penting lah. Kalau ditanya sama orang, Pastor, biasanya saingannya siapa ya? Saya juga bingung sih ngomongnya ya. Produk saya cuma ada begini gitu loh istilahnya. Nanti kalau ada produk lain yang bakalan muncul menyaingi Pastor gimana? Ya nggak apa-apa lah, bagus lah persaingan. Dalam usaha persaingan dianggap bagus, betul? Ya saudara ya, orang yang tahu bahwa dirinya itu dikasih oleh Bapa, nggak perlu lagi cari nilai dari manusia, nggak penting. Saudara bilang, tuh kan Pastor, disuruh memelihara kesatuan, ayo dong pelihara kesatuan dong, damai yang lain. Perhatikan ya, coba perhatikan. Paulus bilang, berusahalah memelihara kesatuan roh. Dia nggak berkata, ciptakanlah kesatuan roh, nggak disuruh create unity, no. Kenapa tahu nggak? Kristus sudah menciptakan kesatuan itu melalui salib. Dia sudah menyatukan semuanya. Tugas kita ini bukan menciptakan kesatuan. Saudara pikir kayak ini kayak persatuan Indonesia? Bukan, saudara. Persatuan gereja-gereja, bukan. Kalau ada namanya gereja yang lain, nggak perlu bersaing lah. Gitu loh. Bukannya, oh ya kalau gitu nanti masukin jadi satu gitu ya semuanya. Enggak, that's not what Christ wants. Kristus, dia yang sendiri udah menciptakan kesatuan itu melalui salib. Tugas kita itu hanya menjaga. Ini penting ya bagi GBC ya. Di sini ini ada banyak generasi. Ada anak-anak, ada remaja, ada mahasiswa, ada profesional, ada bisnis, ada yang lansia. Latar denominasi kita beda-beda, saudara. Ada yang dari gereja ini, ada gereja itu. Tapi ya, budayanya pun kalau boleh dibilang, oh beda banget. Saya budayanya sama saudara beda. Ada yang dari luar kota, ada yang dari Jakarta asli, ya kan? Kita ini tetap memiliki satu Tuhan. Ini di ayat yang berikutnya. Satu Tuhan, satu roh, satu Bapa, satu tubuh. Betul? Ini kan pernyataannya. Kesatuan gereja bukan berarti semua orang mesti sama. Enggak. Kesatuan gereja artinya biarlah semua orang berpusat kepada Kristus. Itu kesatuan gereja. Jadi 7 dasar ya kesatuannya. Coba saudara lihat ya. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Saudara kalau mengerti mengenai kesatuan ini. Sebenarnya kesatuan ini bukan hal yang kita susah atau harus usahakan. Dulu tahu nggak, saya dulu waktu saya lagi pelayanan anak-anak youth. Tahu kerjanya ngapain? Menyatukan semua anak-anak youth satu Indonesia. Tahu apa yang terjadi? Saya gagal. Karena apa? Emang backgroundnya beda-beda sih. Kenapa saya berusaha untuk nyatu-nyatuin yang Tuhan nggak suruh satuin? Emang culture-nya semua harus sama? Kan enggak. Ya kan? Apa semua harus uniform? Unity itu kan tidak sama dengan uniform kan? Gitu loh. Nah, dikatakan demikian, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, ini satu baptisan. Disinilah yang sering dipakai sebagai dasaran bahwa kita dibaptisnya sekali aja. Nah, saudara, ini adalah materi yang bagus untuk nanti dibahas di HO online. Jadi yang dimaksud satu baptisan, satu kali baptisan, atau satu yang diakui. Nah, baptisan anak bagaimana? Baptisan dari bayi diakuin apa tidak? Nah, nanti saudara, jangan dibahas di sini, bahasnya nanti di HO online. Saudara mau tahu jawabannya? Ikut HO online. Nah, promosi aja dulu, ya kan? Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Lihat pengulangan katanya apa? Satu.
Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa. Kenapa? Kenapa sih harus dibilangin satu ini? Karena identitas kita itu nggak dibangun atas dasar selera musik. Selera musikmu bisa beda? Pastilah. Saudara punya selera musik sama saya punya selera musik beda. Iya pastor tua banget sih. Lagu-lagunya kayak beginian dulu. Anak-anak muda bilang, saya sukanya Planet Shaker, saya sukanya Hillsong, saya suka Bethel gitu ya. Lagunya pastor tua gitu. Oke lah, nggak masalah. Kita punya selera yang berbeda. Saya sukanya bakmi keriting, saya sukanya bakmi tipis, saya sukanya bakmi karet. Itu aja udah beda. Ya kan? Nah saudara, gaya ibadah. Saudara kalau servis yang pertama, saudara diem. Saudara kalau lihat servis yang kedua, ini anak-anak muda yang ada kuasa Kristus di sini, di dalamnya, ini anak-anak muda yang udah mengalami perubahan. Saudara harus tahu ya, 10 tahun yang lalu, ini anak-anak ini diem. Benar-benar diem kayak lansia. Serius, dulu 10 tahun yang lalu, kan saya bilang 10 tahun yang lalu. Jangan tersinggung. Kenapa? Karena belum mengalami kuasa itu. Tapi waktu mengalami kuasa yang sama, wah, ini anak-anak susah banget disuruh diem. Setiap kali ada lagu praise, maunya loncat. Kemarin saya lihat sendiri, itu benar-benar kesaksian. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Do you know what? Saya melihat visi yang dulu 2013 mengenai anak-anak muda. Saya melihat exactly bahwa ada anak-anak muda yang nanti akan membangun gereja ini. Yang akan menjadi penggerak daripada gereja ini. Menjadi pilar dalam gereja ini. Dan saya bisa melihat ada anak-anak muda di tempat ini yang punya kuasa yang Kristus, hidup dalam panggilan Kristus. Mereka nggak peduli lah kamu dari gereja mana, nggak peduli. Kalau kita bilang, lu dari gereja mana lu? Oh sesat. Nah, itu kan mulai kita kan. Kalau orang tua biasa begitu. Tapi saya nggak bilang semua orang tua. Saya cuma kecenderungan. Ya kan? Tapi saya bisa melihat ya, mereka ini nggak peduli loh. Nggak peduli lagi akan backgroundnya kayak gimana gitu. Mereka cuma mau lihat satu, yaitu Kristus ditinggikan. Dan ini adalah hal yang luar biasa sekali. Mereka bisa mengalami ya. Usia udah beda, sukunya udah beda, status ekonomi juga bisa beda. Tapi sekali lagi identitas kita dibangun di atas dasar Kristus. Contoh, saudara bayangin ya satu gereja ini kayak orkestra. Apakah yang main biola itu iri sama yang main piano? Enggak kan? Apakah piano itu ngiri sama yang main drum? Enggak juga. Drum itu enggak perlu jadi flute. Percuma, semuanya berbeda, tapi semua memainkan lagu yang sama? Yes, itu jadi harmonik. Kalau semua alat musik mainin nadanya sendiri, yang keluar apa? Berisik. Jadinya berisik banget. Ketika semua mengikuti yang namanya ada di depan namanya konduktor, bukan konektor ya, konduktor. Konduktor itu yang jaga di bis. Konduktor daripada simfoni atau orkestra. Demikian juga kalau ada konduktor, jadi simfoni. Kristus adalah kepala. Kita semua adalah anggota tubuhnya. Semakin dekat kita sama kepala, semakin dekat kita sama lainnya. Satu dengan yang lainnya. Amin. Saya lagi ya, karunia itu bukan untuk membangun dan bukan juga untuk meninggikan diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk dalam pelayanan kasih karunianya ya. Efesus 4. Ayat 11 sampai 12. Nah ini yang saudara mungkin saya juga bisa nanti boleh dibahas nanti di HO kalau mau nanya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara dikasih 5 jawatan. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Tujuan 5 jawatan ini
supaya jangan gerejanya itu ngomong, wah pendetanya hebat, jago banget. Bukan saudara. Tujuannya Tuhan kasih. Tuhan ini luar biasa ya. Tahu nggak Tuhan kasih gift ke gerejanya apa? Dia nggak dikasih emas, perak gitu. Enggak. Tuhan kasihnya apa? Orang. Manusia. Human is the precious gift from the Lord. Jadi kalau saudara di rumah ini, di rumah yang namanya GBC ini, kita punya nggak 5 jawatan? Ada. Amin. 5 jawatan ini bukan untuk sok-sokan. Nih orang nih jago nginjilin. Enggak. Wah ini orang jago nabi nih. Nubuatannya tepat terus nih. Enggak juga. Yang satu, jago nanam gereja. Jago pergi kemana-mana, pasti ada gereja lahir. Saudara-saudara bukannya saya nggak mau. Tapi kalau saya tidak dipanggil untuk dalam kapasitas itu, saya juga nggak mau berusaha memaksakan. Kapasitas saya adalah di sini sebagai gembala dan pengajar. Saya gembala, saya juga mengajar. Oke? Ada yang menginjil nggak? Pasti ada. Ada nggak yang menubuatkan? Ada. Saudara mau tahu? Istri saya salah satunya punya karunia nubuatan. Bukan nubuat ya, nubuat. Dia kalau udah ini apa itu kenapa tahu nggak? Nubuatan itu luar biasa. Saudara kalau di sini, saya sendiri sangat diberkati dengan apa yang istri saya itu katakan mengenai diri saya. Terkadang saya itu suka patah semangat, patah harapan. Serius. Saudara nggak pernah mikir kan? Gembala bisa patah harapan, bisa nggak mau berharap sama sekali. Bisa, saudara. Istri saya itu selalu menguatkan saya, jangan takut. Nanti juga Tuhan yang menunjukkan. Wow, saya bilang, hebat banget kamu bisa melihat kayak begitu. Lihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu lebih kekal dibanding yang kelihatan. Kalau dia ngomongin kayak begitu, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa tahu nggak? Dia memperlengkapi kehidupan saya. Kita ini saling melengkapi loh saudara. Memperlengkapi di sana katartismos. Dipakai apa tahu nggak? Kata katartismos. Itu kata-katanya luar biasa, hebat banget. Di sana artinya memperbaiki tulang yang patah. Itu salah satunya. Mempersiapkan kapal untuk berlayar. Memperlengkapi seorang prajurit. Thank you. Artinya apa? Pemimpin gereja itu bukan dipanggil untuk melakukan semuanya pelayanan. Saya mau kasih tahu ya. Saya tidak dipanggil untuk melayani setiap bagian pelayanan. Kalau saya sendirian, saya nggak bisa. Di sini ada Pastor Is juga yang adalah pengajar yang luar biasa. Ya kan? Penginjil juga istrinya. Luar biasa. Ya kan? Ini luar biasa sekali. Ada yang mendoakan, ya kan? Ada yang bantu-bantu, ada yang bantuin logistik, ada yang mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara tahu nggak terjadinya servis ini? Nggak mungkin saya yang kerjain semua. Saya ngerapiin bangkunya, saya yang bangun gerejanya, saya ngetok palu, saya yang nyemprot catnya. Nggak mungkin saudara. Ini semua hasil kerjanya banyak orang. Pemimpin gereja itu dipanggil supaya apa? Supaya jemaatnya itu mampu untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Bukan supaya kita sendiri yang jago. Makanya saudara tahu kan terjadinya banyak komunitas di tempat ini. Kenapa ada komunitas jalan-jalan? Kenapa ada komunitas bakmi? Karena saya juga perlu orang yang mengatur kan, gitu loh. Coba kalau nggak ada yang ngaturin kapan mana, bakminya di mana, makannya di mana, bisa kacau balau kan. Orang nyampe tempat bakmi aja kita sering bikin kacau. Ya kan? Ini gimana nih tempat duduknya? Wah, itu harus ada yang ngaturin kan? Gitu loh. Kalau semuanya dikasih ke pastornya, ya saya jadi apa ya? Saya bingung juga ya. Nggak bisa dong saudara. Saudara, kita nggak mau membangun gereja yang hanya bergantung pada satu member aja. Kita mau membangun gereja yang menghasilkan murid. Menghasilkan leaders. Orang yang paham mengenai identitasnya. Orang yang bertumbuh, orang yang melayani. Orang yang juga memuridkan. Pelayanan di sini bukan panggung. Saya lagi, pelayanan bukan panggung. Pelayanan di sini adalah proses untuk melengkapi tubuh Kristus.